Hai, sudah tahu ya berita ini? Seorang siswa SMA Negeri 1 Cimarga merokok. Lalu ia ditegur oleh kepala sekolahnya dan ia malah lapor ke orang tuanya. Orang tuanya bikin laporan ke polisi. Dan yang lebih parahnya lagi, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga ini malah demo. Kasus ini sontak membuat warganet murka. Bahkan sejumlah HRD dan pemilik perusahaan ikut berkomentar. Mereka menyatakan tidak akan menerima lulusan SMA Negeri 1 Cimarga Banten di 3 tahun angkatan untuk bekerja di perusahaan mereka karena dinilai minus etika. Kejadian ini menggambarkan betapa masih ada orang tua yang tidak paham bahayanya membela anak saat berbuat salah, karena hal itu justru menarik rasa tanggung jawab dari diri anak. Orang tua semacam ini juga lupa mereka tidak akan bisa terus-menerus membela anaknya. Mereka tidak tahu masalah besar apa yang akan dihadapi anak di masa depan, di mana sebagai orang tua mungkin tidak bisa lagi pasang badan untuk membela anaknya itu. Sementara itu, untuk semua siswa yang ikut demo solidaritas membela temannya yang jelas-jelas salah, ini menunjukkan rasanya mereka tidak memiliki nilai-nilai yang kuat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Padahal di usia SMA biasanya murid sudah balik dan otomatis menjadi mukallaf, yaitu manusia yang terbebani hukum dan mendapatkan konsekuensi dosa atau pahala, reward atau hukuman atas perbuatannya. Tapi mereka seolah tidak mengerti ini. Ya, mungkin saja mereka memang tidak mengerti. Karena dalam sistem pendidikan kita, pembahasan seperti ini minim. Pendidikan kita sudah terlalu lama dipengaruhi oleh pendidikan sekuler yang tidak menganggap penting penanaman nilai agama, kedisiplinan dan moral. Di usia 7 tahun, anak-anak lebih dituntut untuk mengerti pelajaran matematika dibandingkan pelajaran agama sejak dini, sejak awal. Padahal, buat apa mereka mengerti matematika? Buat apa mereka mengerti tambah, pembagian, pengurangan? Jika mereka tidak tahu yang ditambah itu apa saja yang boleh, yang dibagi itu apa saja yang perlu kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di kanal YouTube IQ9. Dalam video kali ini terkait kasus yang sedang viral saat ini adalah kasus yang berada di sebuah kota Banten, di mana salah satu sekolahan di SMA 1 Negeri Cimarga yang sempat viral. Sebelumnya kita mengetahui sendiri adanya kepala sekolah yang sempat menampar salah satu siswa yang sudah melanggar aturan sekolah. Seperti apakah langgarannya tersebut, mungkin kalian sudah pada tahu tentang adanya kasus siswa tersebut sempat merokok. Dan hal ini memang mempunyai dua tim, di mana yang pertama ada tim yang membela siswanya yang salah, apalagi orang tuanya yang benar-benar merasa tidak terima dengan perlakuan dari kepala sekolah, hingga pada akhirnya orang tua ini yang sangat begitu mendukung anaknya tidak mau sampai ditampar, dan bahkan ia tidak ridho dan sampai tidak ikhlas kalau anaknya ini ditampar oleh kepala sekolah, hingga pada akhirnya jalur ini pun dibawa ke jalur hukum, yang pada akhirnya pihak kepolisian bahkan gubernur pun ikut serta mendukung keputusan dari orang tua murid ini, guys. Bahkan ada kabar bahwasanya di sini Bapak Gubernur Banten sendiri menyatakan ia akan menonaktifkan kepala sekolah. Dan memang ada beberapa bocoran tentang adanya kepala sekolah dari SMA 1 Cimarga tersebut yang sempat dinonaktifkan untuk sementara. Karena ini menyangkut tentang kegiatan siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Dan memang ada juga beberapa bagian isu tentang adanya HRD dan juga perusahaan lain memang sempat memblacklist dari sekolahan SMA 1 Cimarga 3 tahun yang akan datang. Ini sangat begitu disayangkan sekali ya, guys, bagaimana masa depan anak-anak yang sekolah di SMA 1 Cimarga. Lalu bagaimanakah tanggapan-tanggapan dari para netizen, dan apakah yang mereka saat ini inginkan tentang solusi bagaimana kebijakan dari kepemerintahan sendiri tentang adanya sekolah Cimarga ini, guys? Mari kita simak videonya berikut ini.
Banten Service Center yang ada di Serang. Saya akan menolak siswa-siswa SMA N1 Cimarga Kabupaten Lebak, Banten untuk bekerja di perusahaan saya. Bahkan untuk yang PKL sekalipun saya menolak ya. Ini apa? Ini peringatan buat siswa-siswa yang sekarang, karena etikanya, ilmunya itu tidak dipakai sama sekali. Wah, jangan-jangan nanti perusahaan saya sama mereka mogok sekolah juga deh. Kita lihat gimana reaksi dari orang tua siswa. Kepala sekolah dinonaktifkan, siswanya mogok sekolah. Ini gimana sih pemikiran orang tua sama gubernurnya sebenarnya? Jelas-jelas udah melanggar ya kan, merokok di lingkungan sekolah, terus dapat hukuman dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah. Terus ini, aduh, aku nggak habis pikir sumpah. Ini kasusnya mirip nih seperti kasus yang ada di sekolah tempat suamiku mengajar dulu. Bedanya yang mogok masuk sekolah bukan siswa saya, tapi gurunya ya. Guru-guru semuanya mogok sekolah hampir 2 minggu. Kalau yang ini kasusnya merokok di sekolah, kasus di sekolah suamiku tuh lebih parah. Ada 2 orang siswa cewek sama cowok, mereka tuh ciuman di sekolah. Terus ada salah satu temannya yang ngerekam dan disebarkanlah video itu. Setelah video itu tersebar, ada salah satu oknum guru yang nampar ke 2 siswa ini yang beradegan ciuman ini, say. Dan sama kasusnya nih, orang tuanya nggak terima anaknya ditampar. Jadi guru ini dipolisikan, sempat masuk 1 malam di penjara. Setelah tahu kalau rekan kerjanya dipolisikan, kepala sekolah dan staf dewan guru semuanya nggak tinggal diam. Mereka melakukan pertemuan, akhirnya sepakat untuk membuat petisi dan mereka mogok masuk sekolah selama hampir 2 minggu. Setelah guru-guru melakukan mogok sekolah hampir 2 minggu, camat setempat langsung ambil tindakan. Dia menjadi mediator untuk menyelesaikan permasalahan ini. Setelah Pak Camat ini mengambil peran sebagai mediator, akhirnya mereka mencapai suatu kesepakatan di mana diputuskan akhirnya 2 orang siswa yang berkasus ini dikeluarkan dari sekolah tersebut, dikembalikan kepada orang tua. Silakan orang tua mendidik sendiri anaknya kalau nggak mau dididik sama guru-guru di sekolah itu. Dan pada akhirnya orang tua dari siswa yang berkasus ini minta maaf ke pihak sekolah, khususnya ke guru yang mau dipolisikan tadi. Dan siswa yang merekam video tersebut serta menyebarkannya cuma dapat pembinaan dari pihak sekolah ya. Jadi kesimpulannya, aparat pemerintah di sini cuma sebagai mediator untuk berdamai, bukan sebagai, kalian tahulah maksud aku. Saya pengen tahu tanggapan kalian mengenai itu. Tanggapan saya sih, muridnya Alay wi, Pak. Muridnya berlebihan, Pak. Lagi ngono ya lapor orang tua, gak masuk belas jadi lanang apa, Pak? Nah. blacklist. Alay, nok. Baru gitu kok. Langsung lapor orang tua, kamu lo belum tahu Taruna SMK 2. Kalian tahu kasusnya SMA? Sejarah akan mencatat angkatan kita ini adalah angkatan kita tahu malu. Semua dari SMA 1 Cibarga, pusat semua. Udah teman saya masih dibelain juga. Benar beraninya daftar di kampus ini. Mau demo juga, hah? Kamu dari SMA 1 Cibarga itu ya? Yang sok keren tapi malah dibully satu Indonesia. Gara-gara belain orang yang salah. Ada sekitar banter di sini, Pak. Mimpi. Fatima, kenapa nggak mau pergi sekolah, nak? Sini, Abi antar. Aku tidak mau diantar sama ayah. Gara-gara ayah sekolah di SMA 1 Cimarga, aku dibunuh satu sekolah. Aku benci ayah, pokoknya aku nggak mau. Lakukan adik-adik kita di Semen 1 Cimarga, katanya sih mau membela teman mereka yang kena tampar ke ibu kepala sekolah karena ketahuan merokok di sekolah. Sekarang itu layaknya seperti bumerang ya, karena banyak anggota HRD, bahkan bukan anggota HRD, tapi juga beberapa perusahaan yang melakukan aksi blacklist terhadap angkatan atau lulusan-lulusan Semen 1 Cimarga, 3 angkatan sekaligus 2026, 2027, 2028. Parah. Nah, menurut teman-teman ini, apakah aksi yang dilakukan oleh beberapa anggota HRD dan juga beberapa perusahaan ini memang pantas ataupun melebih-lebihkan? Gimana tuh menurut teman-teman semua? Imbas dari aksi. Sedih banget saya di sini membangun Cimarga. Ibu kepala sekolah, kok terusah pusing? Toh yang bikin mogok anak-anak mogok sekolah itu, ibu kok terusah pusing? Yang rugi bukan kok ASN, kok mengajar dan tidak mengajar juga, kok gaji tetap jalan, toh. Tapi anak-anak yang mau masuk sekolah itu, yang bikin diri model-model mogok-mogok sekolah itu toh, kasih biar dorang. Yang ada nanti dong masa depan kan dong yang tentukan sendiri, bukan ibu guru kok. Kasih biar. Dong mau mogok sekolah, dong mau sekolah, kasih biar. Yang rugi bukan ibu kau, tapi dorang. Dong yang nanti bisa kerja.
Bambung. Pas nggak ridho anak saya sampai ditampar. Kalau orang tua mencampuri sistem pendidikannya di sekolah, dia ngatur gurunya, dia ngatur kepala sekolahnya, dia mengintervensi, maka akan saya putuskan anak itu tidak bisa sekolah dimanapun, silahkan didik oleh orang tua. Manakala anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman, dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. SMA 1 Cimarga, Banten saat ini sedang menjadi sorotan dan viral di media sosial. Hal itu dikarenakan ada salah satu siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Siswa tersebut kemudian ditegur dan digampar oleh kepala sekolah SMA 1 Cimarga. Namun rupanya malahan kepala sekolahnya itu yang dinonaktifkan sementara langsung oleh Gubernur Banten, Pak Andra Soni. Nah, ini secara tidak langsung Pak Andra Soni ini membela kelakuan siswa yang kedapatan merokok itu. Namun ada yang lebih konyol. Rupanya ya, murid-murid SMA 1 Cimarga yang berjumlah ratusan itu mogok sekolah, tidak mau bersekolah. Hal itu dilakukan karena bentuk solidaritas membela temannya yang merokok. Konyol sekali ya. Dan juga orang tua dari siswa yang merokok ini malah melaporkan kepala sekolah itu ke pihak kepolisian. Ini lebih dungu lagi ini orang tua seperti ini ya. Saking viralnya kejadian ini, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pun ikut menanggapi, ikut mengomentari kejadian ini. Nah, siswa seperti ini nih, anak dajal seperti ini jika bersekolah di Jawa Barat, saya jamin ya, tidak akan bisa sekolah di mana-mana lagi. Ini pasti dikeluarkan. Dan orang tuanya juga anehnya malah membela anak yang salah ya. Aneh ini, mau dibawa kemana ini dunia pendidikan di negara Republik Indonesia ini. Jika siswa yang merokok saja banyak sekali yang ngebelain. Udah jelas-jelas salah kok. Harusnya gamparnya kiri kanan ya. Wah, greget banget saya. Langsung saja sobat semuanya kita simak informasi selengkapnya ya. Kita tonton nih. Salahnya ini main pasar, Bu. Kata ibu, berarti itu bilang. Kata ibu berattitude, tapi ibu ngomongnya nggak berattitude, nggak kayak kepek lah. Terus kata-kata apa yang disampaikan oleh Ini tampang siswa yang merokok di sekolah tuh ini tampang. Anjing, gua iya semua itu. Makanya aku melihat orang pegang rokok, goblok lu katanya. Bilang kata anjing segala. Iya. Di situ. Ibu kepala sekolah siapa sih namanya? Bu Dini Fitria. Nah, terus setelah mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi yang kepala sekolah lakukan terhadap diri kamu? Pada fisik kamu? Udah, nggak lama saya bawa sini. Ruangan mana? Situ tuh namanya. Ruangan apa? Ruangan ya. Terus? Itu masih marah lagi. Kenapa kalian ngergain katanya? Saya baru pertama ini marah. Jadi masih marah. Saya ditampar. Yang mana? Sebelah bibir sebelah mana? Sebelah kanan. Ya. Berapa kali? Satu kali. Sampai emosi dia. Setelah itu? Dia nangis. Siapa yang nangis? Putri-putrinya. Terus? Saya ngergain katanya. Saya udah berbela-bela udah keliling sekolah katanya. Terus setelah itu ada nggak lakukan fisik lagi terhadap diri kamu? Udah nggak ada. Nggak ada apa ya? Ke siswa yang lain nggak ada. Siapa namanya? Saya Indra Rupiana. Kelas berapa? 12 1. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh? Saya mah pengen kejar hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Pas Ibu putranya siapa? Indra Rupiana Putra. Dari mana Bu asalnya? Saya dari Sudamani, Bogor Barat. Kalau nggak terima anaknya ditegur atau apalagi digampar, urus aja sendiri Bu anaknya itu. Ya, nggak usah disekolahin anaknya, urus didik sendiri, ntar buat ijazah sendiri ya. Nggak, ini anak cowok kok cengeng sekali. Nggak usah Bu, nggak usah disekolahkan anak seperti ini mah ya, bikin susah orang aja. Lanjut. Dan mungkin kita bisa menyimpulkan sendiri tentang bagaimanakah orang tua yang saat ini benar-benar sangat begitu mendukung dan merasa tidak terima dengan perlakuan anaknya yang saat ini mungkin bisa dikatakan gaul lah di dalam peribahasa orang-orang sekolah. Namun ternyata pergaulan tersebut justru akan menjerumuskan dirinya ke dalam jalur hitam, guys. Namun ada hal yang memang sangat cukup lebih mengejutkan ketika orang tua yang benar-benar merasa tidak terima muridnya tersebut ataupun anaknya yang benar-benar ditampar karena melakukan kesalahan, dan aksi ini cukup menuai konflik sehingga viral di mana-mana di sosial media, dan bahkan para netizen berkomentar tentang adanya sekolah SMA 1 Cimarga ini benar-benar cukup lebih viral ketika HRD dan perusahaan lain beramai-ramai akan memblacklist sekolah SMA 1 Cimarga ini, guys. Keputusan Dinas Provinsi Banten yang menonaktifkan kepala sekolah SMA 1 Cimarga terus menuai sorotan. Setelah para siswa melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes, kini giliran netizen ramai-ramai berkomentar di media sosial.
SMA 1 Cimarga sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai platform. Banyak warganet menyatakan simpati terhadap para siswa yang dinilai berani memperjuangkan keadilan bagi gurunya. Namun ada juga sebagian netizen yang menilai aksi mogok belajar sebaiknya tidak dilakukan terlalu lama karena bisa berdampak pada proses pendidikan siswa. Ya memang benar. Karena yang rugi pastinya bukan gurunya, yang rugi pasti siswanya. Karena guru adalah sosok ASN, mau bekerja ataupun tidak bekerja pasti ya akan mendapatkan gaji. Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten masih belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penonaktifan kepala sekolah maupun status blacklist sekolah tersebut, karena memang saat ini adanya penonaktifan kepala sekolah tersebut hanyalah untuk sementara. Namun saat ini setelah kita melihat sendiri bahwasanya Ibu Dini sempat masuk kembali untuk menjadi kepala sekolah di SMA N1 Cimarga, karena ini banyak sekali dukungan dari para netizen terhadap ibu kepala sekolah ini, karena bagaimanapun juga beliau ini adalah kepala sekolah mencontohkan aturan-aturan di sekolah yang cukup lebih baik, dan memang berita ini sempat melebar kemana-mana dan menjadi sorotan publik, guys. Kita koordinasi dengan KPAI, kemudian dengan PPD Perlindungan Anak, provinsi dan kabupaten, dengan sekolah. Nanti kita cek apakah person per person, apakah bisa bersama-sama. Mereka yang tahu teknisnya nanti para sekolah. Yang jelas itu harus trauma healing, pengembalian mental seperti semula itu penting. Masih ingat kan kasus di SMA Negeri 1 Cimarga yang sempat viral dan panas, yaitu tentang seorang ibu sekolah yang bernama Bu Dini Fitria. Beliau menampar siswa yang kedapatan merokok saat kegiatan Jumat bersih nih. Kemudian ibu dari anak itu tidak terima ceritanya dan akan membawa ke ranah hukum si ibu kepala sekolah. Dan yang paling aneh dari kasus ini apa coba? Yaitu sekitar 630 siswa malah mogok sekolah buat protes. Mereka tidak mau sekolah sebelum kepala sekolah itu diberhentikan. Kalau dipikir-pikir ini kan agak lucu. Siswa yang melanggar aturan malah dibela, sementara kepala sekolah yang menegakkan disiplin justru dinonaktifkan. Nah, pertanyaannya, apakah aksi mogok ini disetujui oleh orang tua mereka? Gimana sih mereka izinnya? Gini, ya hari ini aku nggak sekolah loh. Loh, kenapa nak? Iya, kami lagi mogok sekolah ya, lagi protes, lagi demo. Demo kenapa nak? Ini loh ya, ibu kepala sekolah kami habis mukul siswa. Jadi kami protes dong ya. Wah, betul itu, kamu harus protes kalau ada kekerasan di sekolah. Emang kenapa kawan kamu dipukul? Itu loh ya, temenku merokok di sekolah ya. Masa jawabnya nanti orang tuanya begini kan? Wah, bener itu. Merokok kan hak asasi, kenapa digampar? Kan nggak mungkin. Masih ingat kan? Kalau terkait karakter kepala sekolah, ibu kan ini ibu guru ya, ibu kepala. Jadi begini nih, kepala sekolah SMAN Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten akhirnya dinonaktifkan buntut tampar siswa yang merokok di lingkungan sekolah. Penonaktifan ini dimulai dari aksi mogok belajar ratusan siswa pada Senin kemarin. Waduh, gimana nih? Sebagai orang tua nih, tanggapannya nih Der nih, atau sebagai murid, tulis di kolom komentar. Cimarga emang kenapa? Mau ngapain kalian ngejelekin asal sekolah saya? Sampai pada bilang statement boykot, tandai itu lulusan itu. Oke, karena ini lagi viral nih, seru kayaknya ikut berpendapat. Yang pertama poinnya, stop normalisasi kekerasan. Dalam dunia pendidikan, kekerasan itu dilarang. Siswa yang merokok pun di sekolah sama dilarang. Di sini gue nggak mau bela siapapun karena memang keduanya itu salah. Kapsek main fisik
siswanya pun merokok. Jadi kedua-duanya ini salah. Untuk guru, alangkah lebih baiknya ketika mau menegur, banyak opsi untuk melakukan hukuman, entah itu dipanggil orang tuanya datang ke sekolah untuk diperingati, atau hukuman olahraga, atau disuruh bersih-bersih sekolah sekalian. Itu lebih baik karena memang dasarnya itu untuk mendidik, bukan malah langsung main fisik. Nah, ini mungkin yang ditakuti oleh siswa-siswi lainnya, sehingga mereka untuk memilih mogok sekolah, protes, karena mereka pada takut kejadian ini bisa terulang di kemudian hari. Kebayang gak sih kalau misalkan di sekolah gurunya aja kasar, enteng tangan main fisik, bahkan dianggap jadi hal yang biasa dalam mendidik. Nah, ini bahaya, bukan malah dikatain lebay sama netizen. Hal kekerasan seperti ini khawatirnya bisa ditiru oleh siswa-siswi dan dipraktekkan ke orang tuanya atau ke kehidupannya. Jelas ini bahaya banget. Pokoknya hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Untuk poin yang kedua, untuk siswa yang merokok di sekolah, lu ngapain lu kalau mau nakal, banyak waktu di luar sekolah, bukan malah ngerepotin guru lu. Nah, karena masalahnya ini udah beres, kita nggak usah kemana-mana, apalagi sampai memperkeruh suasana. Mereka juga udah memaafkan satu sama lain dan sudah mengakui kesalahannya masing-masing. Semoga hal-hal yang seperti ini di dalam dunia pendidikan itu jangan sampai terulang kembali, agar pendidikan di Indonesia ini jauh lebih baik lagi. Dari sekian beberapa video cuplikan, aksi mogok pelajar di SMA 1 Cimarga menjadi perhatian publik, terutama di kalangan orang tua siswa yang khawatir kegiatan belajar anak mereka terganggu. Masyarakat berharap Dinas Pendidikan segera mengambil langkah tegas dan adil agar proses belajar mengajar bisa kembali berjalan secara normal. Mungkin setelah kita melihat adanya tindakan kekerasan yang memang tidak diperbolehkan untuk melakukan di dalam dunia pendidikan, begitupun sebaliknya ada siswa ataupun murid yang sempat melanggar aturan sekolah seperti merokok, ini memang benar-benar sangat disayangkan sekali. Karena sepertinya seolah-olah tidak adanya aturan tata tertib di sekolah, hingga pada akhirnya ia di jam istirahat pun masih melakukan aksi konyol tersebut. Dan keputusan terkait status kepala sekolah dan klarifikasi soal blacklist diharapkan segera diumumkan secara terbuka demi menjaga kepercayaan siswa dan orang tua terhadap lembaga pendidikan tersebut. Situasi di SMA N1 Cimarga kini masih terus dipantau oleh aparat dan pihak dinas untuk memastikan kondisi tetap aman dan kondusif. Oke guys, mungkin hanya ini saja video dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.